Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nurpi Oktiani, SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah metode kuantitatif. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas penelitian kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian di Marketplace Shopee. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nova Setiawati, NIM 64220826, dan ada teman saya. Perkenalkan nama saya Febriani Puspita Dewi dengan NIM 6422071. Perkenalkan nama saya Nur Aini Fajri dengan NIM 64220697. Perkenalkan nama saya Mary Indri Dwi Wulandari dengan NIM 64220656. Saya Risma Suci Karoma dengan NIM 64220451. Oke, kita langsung saja. Di sini ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang, yaitu perkembangan teknologi telah mendorong pertumbuhan e-commerce seperti Shopee yang populer di kalangan generasi muda, termasuk mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kampus Margonda. E-commerce memudahkan akses terhadap produk sehingga mengubah pola pembelian konsumen. Itu menurut Arnold 2000 pada tahun 2022. Namun, keputusan pembelian dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kualitas produk dan harga. Lalu ada menurut Kotler dan Keller 2016, dia mengatakan Kualitas mencerminkan kemampuan produk memenuhi kebutuhan konsumen, sementara harga menunjukkan nilai dan mempengaruhi pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian di Shopee, serta memberikan wawasan strategi bagi pelaku bisnis. Di sini ada ruang lingkup penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian di marketplace Shopee dengan objeknya yaitu mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Margonda, Program Studi Manajemen Angkatan 2022 kelas A dan B. Jumlah populasinya sebanyak 120 mahasiswa dan sampel yang ditentukan sebanyak 92 responden dengan menggunakan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner atau angket dan dianalisis secara kuantitatif menggunakan SPSS versi 25. Teknik analisis yang digunakan meliputi uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi atau R-square dengan tingkat signifikansinya yaitu 5% untuk menguji pengaruh variabel kualitas produk atau X1 dan harga yaitu X2 terhadap keputusan pembelian yaitu Y. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada deskripsi konseptual. Yang pertama, pengertian produk. Produk adalah seluruh suatu produk yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen dari produk yang berkualitas. Menurut Kotler dalam Desi dan Rahmat pada tahun 2017 menjelaskan bahwa harga ialah skala ukuran uang tunai dan dipaku dengan barang, jasa, atau uang tunai yang dibeli sejak pembelian barang atau jasa. Yang ketiga ada pengertian keputusan pembelian adalah bentuk perilaku konsumen dalam menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk. Di sini ada kerangka berpikir di mana X1 atau kualitas produk itu diberikan notasi H1 untuk X2-nya yaitu harga yaitu ditulis dengan hipotesis 2 dan kualitas produk serta harga eh, dinotasikan yaitu hipotesis 3. Hipotesis 1 diduga terdapat kualitas produk
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Di sini untuk kriterianya yaitu HO jika tidak ada pengaruh secara parsial antara X1 terhadap Y, dan untuk H1-nya yaitu terdapat pengaruh secara parsial antara variabel X1 ke Y. Untuk hipotesis 2-nya yaitu H2 diduga terdapat harga atau variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Jika H0 berarti tidak ada pengaruh secara parsial antara X2 terhadap Y, dan H1 dikatakan terdapat pengaruh secara parsial antara X2 terhadap Y. Untuk hipotesis 3-nya, diduga terdapat kualitas produk dan harga berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian, di mana H0 jika kualitas produk X1 dan harga X2 ditolak atau diterima, tidak ada pengaruh secara simultan antara X1 dan X2 terhadap Y, dan jika H1 terdapat pengaruh secara simultan antara X1 dan X2 terhadap Y. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini mengkaji 3 variabel, yaitu 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independennya adalah kualitas harga yang diberi notasi X1 dan harga yang dinotasikan X2, dan variabel dependennya adalah keputusan pembelian yang dinotasikan dengan Y. Desain penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausal. Pendekatan kausal adalah cara untuk menjelaskan hubungan atau pengaruh antara dua variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Sugiono 2017-37. Dengan begitu, penelitian akan dibangun dengan suatu teori yang membantu untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan suatu gejala. Populasi dan sampel penelitian. Populasi. Menurut Mukhlisin Riyadi 2020, populasi adalah suatu keseluruhan totalitas atau generalisasi dari satuan individu, benda, atau subjek yang mempunyai jumlah dan sifat tertentu yang akan diteliti. Misalnya, orang, benda, institusi, peristiwa, dan sebagainya. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Margonda pada program studi manajemen angkatan 2022 kelas A dan B yang berjumlah 120 mahasiswa. Sampel. Menurut Mukhlisin Riyadi dalam Wijaya 2023, sampel adalah perwakilan atau bagian dari populasi yang mempunyai sifat dan karakteristik yang sama. Teknik pengembalian sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik simple random sampling untuk membantu penelitian menggeneralisasi populasi yang diwakili. Populasi dan sampel penelitian. Alasan peneliti menggunakan teknik simple random sampling karena teknik ini mempunyai bias paling kecil atau sedikit dan populasinya sudah diketahui jumlahnya, sehingga jumlah yang dihasilkan dengan rumus Slovin sebagai berikut. N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali standar error kuadrat. N kecil itu jumlah sampel, N besar jumlah populasi, E batas kesalahan maksimal yang ditolerir dalam sampel 0,05 atau 5%. Jadi di sini ada hitung-hitungannya. N kecil sama dengan 120 dibagi 1 ditambah 120 dikali 0,05 kuadrat. N kecil sama dengan 120 dibagi 1 ditambah 120 dikali 0,0025. 120 dibagi 1 tambah 0,3
N kecil sama dengan 120 dibagi 1,3. N kecil sama dengan 92,30 dibulatkan menjadi 92 responden. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Lopin di atas, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 92 mahasiswa. Teknik pengumpulan data. Di sini ada data primer, penelitian menggunakan data atau angket kuesioner yang disebarkan kepada responden penelitian untuk mengukur pendapatan responden, yaitu dengan menggunakan skala Likert sebagai berikut. Jadi di sini ada skala Likert, angka yang pertama sangat tidak setuju, angka kedua tidak setuju, angka ketiga netral, angka keempat setuju, angka kelima sangat setuju. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian terdiri dari beberapa uji yang digunakan, yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, hipotesis, dan koefisien determinasi. Jadi selanjutnya ada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian, deskripsi data penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengambil objek adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Margonda pada program Studi Manajemen Angkatan 2022 kelas A dan B yang berbelanja di marketplace Shopee. Pengolahan data dalam bentuk kuesioner yang masing-masing dari 8 item pernyataan untuk variabel kualitas produk X1, 8 item pernyataan untuk variabel harga X2, dan 10 item untuk variabel keputusan pembelian Y. Dengan cara menyebarkan kuesioner sesuai dengan sampel yaitu 92 responden yang akan diolah nantinya dengan menggunakan skala Likert. Identitas responden. Responden dalam penelitian ini merupakan pelanggan yang sering berbelanja di marketplace Shopee, yang terdiri dari beberapa karakteristik, diantaranya yaitu berdasarkan kelas, jenis kelamin, dan usia. Selanjutnya ada hasil penelitian berdasarkan kelas. Karakteristik responden berdasarkan kelas. Yang pertama ada kelas A, 47 frekuensi, presentasinya 51%. Kelas B, 45, presentasinya 49%, jumlahnya 92, presentasinya 100%. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa identitas responden berdasarkan kelas yang berjumlah 92 orang responden. Responden yang berasal dari kelas yaitu sebanyak 47 orang atau 51%, dan responden dari kelas B sebanyak 45 orang, 49%. Maka dapat diartikan bahwa dalam penelitian ini responden didominasi dari kelas A. Yang kedua berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama ada laki-laki, frekuensinya 24, presentasinya 26%. Yang kedua perempuan, frekuensinya 68, presentasinya 74%. Jumlahnya 92, presentasinya 100%. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa identitas responden berdasarkan jenis kelamin yang berjumlah 92 orang responden. Responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 24 orang, 26%, dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 68 orang, 74%. Maka dapat diartikan bahwa dalam penelitian ini responden didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Berdasarkan usia, yang pertama 19 sampai 25 tahun, frekuensinya 92, presentasinya 100. 26 sampai 30 tidak ada frekuensi dan presentasi. Jumlahnya 92 dan 100%. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa identitas responden berdasarkan usia yang berjumlah 92 orang. Responden yang berusia 19 sampai 25 sebanyak 92 orang, 100%. Sedangkan responden yang berusia 26 sampai 30 tidak ada. Maka dapat diartikan bahwa dalam penelitian ini responden didominasi oleh 19 sampai 25 tahun.
Hasil uji validitas kualitas produk X1. Menurut Jana dan Herianto, 2021, uji validitas adalah pengujian yang menentukan sah atau tidaknya suatu alat ukur tersebut valid atau sahih. Alat ukur yang dimaksud di sini adalah angket dengan jumlah pertanyaan yang ada pada kuesioner. Kriteria untuk menguji validitas adalah 1. Penataan kuesioner dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel. Yang kedua, apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka penataan kuesioner dinyatakan tidak valid. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa variabel kualitas produk X1 memiliki nilai uji validitas yang baik. Kuesioner dikatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel dan diketahui nilai R tabel DF sama dengan N dikurang 2 sama dengan 92 dikurang 2 sama dengan 90. Jadi dapat diartikan bahwa keseluruhan item variabel kualitas produk memiliki data yang valid dengan menunjukkan R hitung lebih besar dari R tabel 0,205. Selanjutnya ada hasil uji validitas harga atau X2. Berdasarkan tabel di samping, diketahui bahwa variabel harga X2 memiliki nilai uji validitas yang baik. Kuesioner dikatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, dan diketahui nilai R tabel DF sama dengan N dikurang 2 sama dengan 92 dikurang 2 sama dengan 90. Jadi dapat diartikan bahwa keseluruhan item variabel harga memiliki data yang valid dengan menunjukkan R hitung lebih besar dari R tabel 0,205. Selanjutnya, hasil uji validitas keputusan pembelian atau Y. Berdasarkan tabel di samping, diketahui bahwa variabel keputusan pembelian Y memiliki nilai uji validitas yang baik. Kuesioner dikatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel dan diketahui nilai R tabel DF sama dengan N dikurang 2 sama dengan 92 dikurang 2 sama dengan 90. Jadi dapat diartikan bahwa keseluruhan item variabel keputusan pembelian memiliki data yang valid dengan menunjukkan R hitung lebih besar dari R tabel 0,205. Hasil uji reliabilitas. Menurut Azwar dalam Nurhaitati 2020, reliabilitas adalah pengukuran yang mampu memberikan data yang dapat diandalkan atau reliable. Kriteria A, jika nilai Cronbach's alpha lebih besar 0,6, maka instrumen variabel adalah reliable atau terpercaya. B, jika nilai Cronbach's alpha kurang dari 0,6, maka instrumen variabel tidak reliable atau tidak terpercaya. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai uji reliabilitas kualitas produk X1 lebih besar dibandingkan dengan batas nilai ketetapannya. 0,851 lebih besar dari 0,60. Nilai variabel harga X2 lebih besar dibandingkan dengan batas nilai ketetapannya 0,909 lebih besar dari 0,60. Dan nilai variabel keputusan pembelian Y lebih besar dibandingkan nilai ketetapannya 0,914 lebih besar dari 0,60. Artinya semua keseluruhan item pada variabel kualitas produk, harga, dan keputusan pembelian dikatakan reliable atau handal dan dapat melanjutkan ke pengujian berikutnya. Selanjutnya ada hasil uji normalitas. Menurut Suta 2019, uji normalitas merupakan uji yang mengukur apakah diperoleh data yang berdistribusi normal sehingga dapat digunakan untuk statistik. Hal ini penting karena penelitian mengharuskan data atau informasi yang diolah mempunyai distribusi normal. Berdasarkan hasil gambar grafik normal p-plot di samping, dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar diagram dan mengikuti model regresi. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal dan memenuhi asumsi klasik. Selanjutnya ada hasil uji multikolonialitas. Menurut Sugiono 2019, uji multikolonialitas
kolinearitas merupakan pengujian untuk melihat apakah model regresi mendeteksi permasalah antar variabel independen. Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas, penelitian ini menunjukkan bahwa VIF lebih kecil dari 10, di mana nilai VIF variabel kualitas produk X1 dan harga X2 adalah 2,159 lebih kecil 10 dan nilai toleransi dari setiap variabel yaitu sebesar 0,463 lebih besar 0,10. Hal ini dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam variabel independen penelitian ini. Hasil uji heterokedastisitas memastikan bahwa varian error residual sama di semua tingkat observasi homoskedastis. Metode yang digunakan scatterplot uji Gletser. Berdasarkan hasil gambar scatterplot di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk pola yang jelas meskipun terlihat berdempet di bagian titik-titik tertentu, serta tersebar di bagian atas dan sedikit berkumpul pada sumbu Y. Dengan demikian, tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi ini. Hasil uji regresi linear berganda. Menurut Sugiono dikutip Yulianti 2022 menjelaskan regresi linear berganda merupakan model regresi linear yang mempertimbangkan beberapa variabel independen untuk memprediksi pengaruh setiap variabelnya. Berdasarkan tabel di atas, hasil uji regresi linear berganda diperoleh sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah E. Y sama dengan 8,650 ditambah 0,288 X1 ditambah 0,722 X2 ditambah E. Keterangan Y variabel dependen keputusan pembelian, X1 sama dengan variabel independen kualitas produk, X2 sama dengan variabel independen harga, A sama dengan nilai konstanta. Hasil uji regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda dari masing-masing variabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Nilai konstans sebesar 8,650 menunjukkan bahwa jika variabel independen yang terdiri dari kualitas produk X1 dan harga X2 dalam keadaan konstans atau tidak mengalami perubahan sama dengan 0, maka keputusan pembelian Y akan tetap berada pada 8,650 atau 86,50%. B. Nilai koefisien regresi variabel kualitas produk X1 sebesar 0,288 yang berarti menunjukkan apabila kualitas produk mengalami peningkatan satu satuan, maka akan mengakibatkan meningkatnya keputusan pembelian sebesar 28,8%. Koefisien bernilai positif antara kualitas produk dengan keputusan pembelian. Semakin naik kualitas produk, maka semakin meningkat keputusan pembelian. C. Nilai koefisien regresi variabel harga X2 sebesar 0,722 yang berarti menunjukkan apabila harga mengalami peningkatan satu satuan, maka akan mengakibatkan meningkatnya keputusan pembelian sebesar 72,2%. Koefisien bernilai positif antara harga dengan keputusan pembelian, artinya terjadi hubungan antara harga dengan keputusan pembelian. Selanjutnya ada hasil uji T atau uji parsial.
Uji T ini digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara signifikan atau tidak. Kriteria yang dimiliki hasil uji T ini yaitu yang pertama, jika nilai SIK lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T table, maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap Y atau H0 ditolak dan H1 diterima. Yang kedua, jika nilai SIK lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T table, maka tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap Y atau H0 diterima dan H1 ditolak. T hitung untuk variabel X1 didapat 2,605, T hitung variabel X2 didapat 7,449, T table dengan rumus DF sama dengan N dikurang K dengan tingkat signifikansi 5%, yaitu DF-nya 92 dari responden dikurang 3 dengan tingkat signifikansi 5%, hasilnya 89 dengan tingkat signifikansi 0,05. Maka didapat T-table-nya itu 1,98. Jadi yang pertama itu pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Diketahui nilai SIK kualitas produk untuk variabel X1 terhadap Y adalah sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 2,605 lebih besar dari T table yaitu 1,98, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa X1 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Yang kedua, pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Diketahui nilai SIK harga untuk variabel X2 terhadap Y adalah sebesar 0,00, lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung didapat 7,449 lebih besar dari T table-nya yaitu 1,98, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa X2 atau variabel harga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y, yaitu keputusan pembelian. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis. Untuk uji F, simultan. Persyaratannya itu, yang pertama, jika nilai SIK lebih kecil dari F hitung lebih besar dari F table, maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau variabel Y, atau H0 ditolak dan H1 diterima. Yang kedua, jika nilai SIK lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F table, maka tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau variabel Y, atau H0 diterima dan H1 ditolak. Berdasarkan tabel di atas, hasil uji simultan atau uji F ini menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 97,934 dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Selanjutnya, untuk menentukan nilai F hitung dengan derajat kebebasan atau degree of freedom dengan perhitungan DF1 sama dengan K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. DF2 N dikurang K, N-nya 92 dan K-nya 3, 92 dikurang 3 hasilnya 89. Dan didapat F table-nya yaitu 3,10. Berdasarkan data tabel uji F dengan persyaratan di atas, diperoleh nilai SIK 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 97,934 lebih besar dari 3,10, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas produk atau variabel X1 dan harga atau X2 secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian yaitu variabel Y. Selanjutnya ada hasil uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini dikenal sebagai alat untuk mengukur goodness of fit regresi. Nilai ini digunakan dalam persamaan regresi yang rentan terhadap penambahan variabel independen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
Jadi, semakin banyak variabel independen yang digunakan, maka semakin tinggi pula nilainya. Karena itulah digunakan Adjustan Gujarati dalam FENI tahun 2019. Rumus determinasi didapat sebagai berikut. KD sama dengan R kuadrat dikali 100% dengan keterangan, KD-nya itu koefisien determinasi, R kuadrat yaitu koefisien korelasi variabel independen dengan variabel dependen, dan 100%-nya itu persentase kontribusi. Selanjutnya ada uji parsial. Hasil uji koefisien determinasi untuk variabel X1 itu berdasarkan tabel di atas. Hasil uji koefisien determinasi kualitas produk untuk variabel X1 dengan melihat nilai R square yaitu sebesar 0,493 atau 49,3%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen X1 menjelaskan variabel dependen atau variabel Y sebesar 49,3%. Selanjutnya, hasil uji koefisien determinasi untuk variabel X2. Berdasarkan tabel di atas, hasil uji koefisien determinasi kualitas produk untuk variabel X2 dengan melihat nilai R square, yaitu sebesar 0,664 atau didapat 6,4%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen X2 menjelaskan variabel dependen atau variabel Y sebesar 66,4%. Selanjutnya itu hasil uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Untuk simultannya, yaitu berdasarkan tabel di samping, hasil koefisien determinasi menunjukkan atau R square-nya sebesar 0,688 atau 68,8%, yang artinya variabel kualitas produk untuk variabel X1 dan harga X2 memiliki kontribusi pengaruh terhadap keputusan pembelian atau Y sebesar 68,8%. Sedangkan sisanya, 100% dikurang 68,8%, didapat 31,2%. Dipengaruhi oleh faktor lain, seperti hasil penelitian Rozi dan Kuzini pada tahun 2021, mengatakan bahwa keragaman produk, kualitas pelayanan, dan promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya ada implikasi. Berdasarkan hasil penelitian, variabel harga memiliki pengaruh lebih besar terhadap keputusan pembelian. Untuk koefisien 0,722 dibandingkan kualitas produk, yaitu 0,228. Meskipun sekilas bertentangan dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa jika harga suatu barang atau jasa meningkat, jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, jika harga suatu barang dan jasa menurun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Namun, dalam konteks ini, harga mencerminkan persepsi nilai bukan sekedar angka nominal saja. Di platform seperti Shopee, harga yang lebih tinggi sering diasosiasikan dengan kualitas yang lebih baik, sehingga konsumen justru lebih cenderung membeli produk berharga tinggi karena dianggap lebih terpercaya dan premium. Ini sejalan dengan pandangan Ibnu Khaldun bahwa harga harus mencerminkan keadilan bagi produsen dan konsumen. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian, yaitu ada 3 keterbatasannya. Yang pertama yaitu ukuran dari sampel mungkin terbatas sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi penggunaan Shopee. Yang keduanya, penelitian ini hanya fokus pada 2 variabel independen, yaitu kualitas produk dan harga, sementara ada faktor lain yang juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian seperti promosi, ulasan produk, citra merek atau brand image, terus diskon, gratis ongkos kirim, dan lain sebagainya. Yang ketiganya yaitu adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan data kuesioner, dikhawatirkan bahwa responden mungkin tidak selalu memberikan jawaban yang jujur atau akurat, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan atau persepsi mereka yang sebenarnya. Selain itu, terdapat kemungkinan responden memberikan jawaban yang dianggap lebih diinginkan secara sosial daripada mengungkapkan opini atau perilaku mereka yang sebenarnya. Yang terakhir ada bab 5 yaitu ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya dari hasil penelitian kami yaitu secara parsial variabel kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di marketplace Shopee pada mahasiswa prodi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Margonda
Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Margonda Angkatan 2022. Terus hasil keduanya yaitu hasil dari variabel harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di marketplace Shopee juga. Yang ketiganya secara simultan variabel X1 yaitu kualitas produk dan X2-nya harga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di marketplace Shopee pada mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika atau UBSI, Kampus Margonda Angkatan 2022. Untuk sarannya, dilihat dari hasil model regresi atau linear berganda, kualitas produk memiliki kontribusi yang lebih kecil dibandingkan harga dalam mempengaruhi keputusan pembelian di Shopee. Oleh karena itu, perusahaan perlu fokus meningkatkan kualitas produk melalui kayak pengembangan fitur, terus daya tahan, desain menarik, dan inovasi, serta memastikan konsistensi produk dan komunikasi pemasaran yang efektif. Untuk saran keduanya, dilihat dari nilai koefisien determinasi sebesar 49,3%, itu untuk kualitas produk belum optimal untuk memengaruhi keputusan pembelian. Disarankan agar perusahaan meningkatkan mutu bahan baku, ketahanan, inovasi desain, dan kontrol kualitas. Selain itu, penting juga melakukan riset kepuasan pelanggan secara berkala untuk mengetahui aspek produk mana yang perlu ditingkatkan. Mungkin dicukupkan presentasi hasil penelitian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.